Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Masih dengan saya Alip, tentunya di channel saya AL Motor. Oke, di sini ada motor Beat ISP ya. ISP barangkali teman-teman punya trouble kayak gini ya. Ini saya kasih lihat trouble-nya ya. Ketika dikunci kontak on, dia nggak mau nyala. Dia nggak mau nyala. Ketika di kickstarter, dia nyala. Tuh, nyala ya. Kita matikan pakai standar samping. Oke. Setelah itu kita start, dia baru bisa. Jadi permasalahannya kayak gitu. Coba kita matikan lagi. Ini udah kita matikan. Kita nyalakan lagi. Oke. Ini saya start nggak bisa ya. Cuman kalau di kickstarter dia baru nyala. Oke ya, ini nyala ya. Nyala ya. Coba kita matikan dari standar samping. Oke, ini udah mati. Coba kita starter. Oke. Oke, jadi trouble-nya motor ini itu kayak gitu. Oke ya. Ini untuk mempermudah pekerjaan ya. Kemarin ini udah dibongkarin semua ya. Kita telanjangin ya. Kita cek mulai dari ini soket kontak, barangkali dia ngapur ya, tapi tidak. Terus kita cek bagian kabel ya yang menuju bagian ECU, terus sama kabel-kabel yang lain. Terus di relay ini kemarin itu ngapur ya. Udah yakin dari sini karena ini relaynya itu parah banget kemarin, sampai nggak connect sama sekali. Oke, ini tuh ngapur ya, relay yang utama ini udah dibersihkan sampai bersih, dan di bagian dalam ini masih ada beberapa yang ngapur ya, cuman bukan ini permasalahannya. Ini udah sempat diganti, tapi kendala masih tetap kayak gitu ya. Ini kita pasang karena ini nggak masalah bagian yang relay utama. Oke, coba kita tes sekali lagi ya, karena kasus kayak gini tuh jarang ya. Oke, tuh ya, dia nggak mau nyala. Kalau di kickstarter dia baru nyala. Dan kemarin juga ada yang konsleting di bagian sini ya. Ini di CKP itu tuh ya, di CKP. Jadi pokok permasalahannya itu yang pertama itu dari sini. Cuman untuk ketika di kickstarter baru nyala itu bukan dari sini sebenarnya. Cuman awal kendalanya itu dari sini ya. Dari sini ini motornya mati-mati, terus kelistrikannya juga mulai mati. Terus ada beberapa kabel yang konslet ya, yaitu di bagian kabel sini. Ini di bagian CKP ya. Barangkali ini tuh ada di bagian 12 voltnya ya, 12 volt CKP ya. Terus setelah itu kita pengecekan di bagian kabel-kabel ya yang menuju ECM ya. Ini kita cek di bagian soket juga, barangkali ngapur enggak. Terus kita cek juga di bagian bawah box ini, karena banyak ya kasus motor Beat atau jenis Honda Matic yang akinya di bagian bawah itu banyak banget kasus yang kabel-kabelnya itu ngefong. Sampai ini ada beberapa kabel ya yang dari masa ECM ini kita putus karena kita mau cek barangkali sinyal masanya itu yang dari ECM itu nggak nyampe ke relay utama. Setelah kita cek itu aman ya, aman. Jadi nggak ada yang short ataupun putus. Cuman ya memang terjadi konsleting di situ. Setelah dibenahin di bagian yang konsleting tadi, di bagian CKP,
kendala masih tetap ya, masih tetap kendala masih kayak gitu. Terus setelah dicek-cek, setelah diteliti, permasalahannya itu sepele banget ya, yaitu permasalahannya ada di sekring yang 5 ampere ini ya, sekring 5 ampere ini permasalahannya itu ada di situ ya, di sekring 5 ampere. Sebentar, itu untuk ECU ya, ini untuk ECU ya, untuk mengaktifkan relay utama ini ya, ini 5 ampere. Jadi permasalahannya itu ada di sini karena di kabel bagian CKP itu ada yang konslet yang mengakibatkan sekring 5 ampernya ini tuh putus ya. Coba kita cek pakai AVO. Tolong tekan Ham. Jadi teman-teman sebelum bongkar-bongkar ya, alangkah baiknya kita cek dulu di bagian sekring ya, barangkali kejadian kayak gini ya. Ini kontinuitas ya. Kita cek apakah dia hubung atau tidak. Oke ya. Untuk yang atas hubung, untuk yang 5 ampere ini gak hubung. Dia yang 25 ini hubung. Itu hubung ya. Untuk yang 10 ampere juga hubung. Oke. Jadi hubung. Jadi permasalahannya ada di sekring ini ya. Ya, di sekring ini. Ini kalau dilihat secara langsung ini itu enggak putus. Cuman kalau dipakein AVO dia itu enggak nyambung ya. Jadi permasalahannya itu ada di sini. Sekring 5 ampernya ini short ya. Short putus karena terjadi konsleting di bagian kabel CKP tersebut. Kurang lebihnya kayak gitu. Untuk memastikan lagi ya, ini kita bongkar ya. Barangkali ada beberapa kabel yang konsleting, untuk memastikan saja biar nanti ketika kita ganti sekringnya itu motornya udah aman ya. Untuk sekring kita harus menggunakan 5 ampere ya. Ini menggunakan 5 ampere dan kebetulan 5 ampernya itu enggak ada ya. Ini untuk tes nyala aja dulu kita pakai sekring 10 ampere. Ketika mau dibuat atau dipakai motornya kita harus cari yang 5 ampere ya. Nanti kalau terjadi konsleting itu yang putus sekringnya lagi, bukan ECU-nya yang mati. Oke, kita tes ya. Kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah nyala ya. Kita starter. Oke, nyala ya. Kita matikan. Oke, nyala. Untuk memastikan lagi, saya kembalikan lagi ya yang untuk 5 ampernya ya. Karena ini kejadian juga unik ya. Oke, yang 5 ampere kita kembalikan. Kita kunci kontak. Dia nggak nyala. Coba kickstarter masih. Oke, matiin pakai standar samping. Tutup lagi, kita starter. Tuh, bisa ya. Kita matikan. Kita cabut lagi yang 5 ampere. Kita pasang lagi. Kita cek. Oke. Jadi permasalahannya ada di sini. Dan kebetulan kita juga sempat sharing sama teman-teman ya, itu juga pernah ngalamin sekringnya itu yang bermasalah. Jadi untuk teman-teman dengan adanya video ini kita bisa lebih teliti lagi ya untuk mengerjakan motor. Barangkali itu permasalahannya ada di sini ya, sebelum kita bongkar-bongkar semuanya. Kalau ini udah dibongkar kan lebih
lebih mantep ya. Jadi nggak ada keraguan, barangkali ada yang konsleting. Oke. Mungkin segitu dulu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Dan sebelum saya akhiri jangan lupa dikasih jempol ya bagi teman-teman yang suka. Bagi yang mau tanya-tanya, mau kasih kritik, saran, komentar juga boleh, langsung saja tulis di kolom komentar. Oke. Saya akhiri, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.